Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat. Oh ya Pak, untuk PI kali ini nanti kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Jadi nanti akan fokus pada 3 hal. Yang pertama, penerapan disiplin positif di kelas. Kemudian yang kedua, penerapan pembelajaran diferensiasi, dan yang ketiga adalah penerapan HSE. Nah, Pak Winter, ini nanti untuk observasi kelas, kira-kira area yang ingin dikembangkan apa ya? Yang pandangan ingin saya observasi pada pembelajaran nanti, fokusnya pada apa? Ada 3. Yang pertama adalah penerapan disiplin positif. Yang intinya nanti saya adalah membuat kesepakatan belajar di dalam kelas. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga penerapan pembelajaran KSP, keterampilan emosional, yang nanti adalah fokusnya pada kesiapan siswa. Baik, jadi ada 3 fokus ya Pak nanti. Jangan ingin diobservasi pada yang pertama penerapan disiplin positifnya itu, jadi pembuatan kesepakatan belajar. Kemudian yang kedua penerapan diferensiasi pada kemampuan pandangan mengelola kelasnya. Kemudian yang ketiga tentang ini persiapan siswa sebelum belajar. Pembelajaran PSE ya hubungannya dengan persiapan siswa, fokus sebelum pembelajaran itu kesiapan belajarnya nanti pakai teknik mindfulness. Jadi strategi yang disiapkan tadi 3 itu ya Pak. Kesepakatan belajar, kemudian untuk diferensiasinya menggunakan diferensiasi produk. Siswa nanti ada yang produknya, nanti ada siswa yang ini kan bacanya itu adalah manusia. Yang pertama ada siswa nanti ada yang menggambar tanda tangan dan menggambar manusia. Yang kedua adalah produknya siswa nanti sudah disiapkan alatnya, nanti sudah saya siapkan, terus ada disusun siswa dan Kemudian yang ketiga nanti menggunakan teknik stop. Nanti saya tampilkan video dan siswa saya mendengarkan mindfulness dengan teknik stop melalui mendengarkan audio. Ya. Baik Pak, untuk kita masuk ke kelas untuk langsung ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kelas. Silakan ikuti. Amin. Siapa yang mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih untuk Mbak Amel semuanya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Itu semua ya? Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Bapak putarkan video untuk biar pembelajaran lebih rileks, bisa fokus dalam pembelajaran. Fokus dilihat sambil didengarkan. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja.
Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut berkembang dan menepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks.
dirasakan apa? Lebih tenang, lebih fokus. Apa sih yang ya? Lebih rileks. Bagaimana lagi? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran ini adalah pembelajarannya tentang rangka dan fungsinya seperti itu. Nanti kita belajar bersama belajar hari ini. Kita hari ini buat kesempatan belajar hari ini kira-kira apa yang kita sepakati kira-kira? Apa? Hah? Yang keras, Jat? Menjawab? Membuat? Ya, masa sepakatan hari ini kira-kira yang ingin misalkan jadi menjawab angkat tangan dulu seperti itu. Nah, ada yang lain? Tidak? Dalam belajar tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh cok. Nah, yang kedua, kesempatan belajar hari ini apa? Fokus dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, sudah cukup itu? menghormati sama. Terima kasih. Kita ulangi kesepakatan hari ini belajar yang pertama. Satu. Ya, mengangkat tangan sebelum menjawab. Yang kedua, tidak ngomong sendiri, berarti fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, saling menghormati sesama. Kata ya sudah kita sepakati. Sudah. Kita buat permainan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan nanti kita menirukan dalam permainan gerakan-gerakan hebat. Nanti ada yang bisa menjawab, berarti angkat tangan dulu terus dijawab ya. Yang pertama, bagaimana belum dapat berpindah tempat? Dapat yang jawab? Belum berpindah tempat dengan berjalan. Ya. Terus apa yang digunakan burung untuk bergerak? Siapa yang menjawab? Burung menggunakan telapak tangan yang besar. Bagaimana kata dapat berpindah tempat? Ya. Apa yang digunakan kata tadi jawaban dari Cepi untuk dapat berpindah tempat? Tadi kan berpindah tempat karena dia melompat dan berenang. Apa yang digunakan untuk berpindah tempat? Ya, Hendra. Tepuk tangan, Hendra. Kita hari ini adalah belajar dan mengenal tentang rangka, faktor, dan solusi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, karena ini sudah dibentuk kelompok dari 3 kelompok, silakan dilihat tampilkan video tentang rangka. Diperhatikan. Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Clip dan pada kesempatan kali ini kita kembali pada segmen bebas, ringan, mudah dan mengasihkan. Dan pada kelas kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sahabat, sudah
sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Klik? Sahabat semua yang belum subscribe channel Mr. Klik, sudah subscribe agar sahabat semua mendapatkan update video-video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Bagian pertama kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua kita akan membahas sendi. Dan bagian ketiga kita akan membahas tentang otot. Langsung saja kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tulang. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Katanya tambah ngatur. Iya nih. Oh, ngatur. Udah, silakan anak. Tangannya di tas semuanya, di dalam meja. Telapak tangannya dibuka semua. Gerakkan jarinya. Untuk melalui belajar ini silakan nanti berkelompok, sudah dibentuk 3 kelompok. Saya beri LPD. Kita praktek untuk membuat replika tangan. Saya sudah disiapkan, silakan. Sudah ya. Dalam gerakan sudah jadi. Sudah ada. Langkah-langkahnya sudah ada. Silakan pakai salah satu teman jarinya pakai nomor 1 ya Pak. Nah, pakai spekjol atau pakai prinsip? 1 saja per kelompok 1. Gambar salah satu temannya, terus yang lain memotong sesuai dengan ruas jari. Untuk warnanya beri warna yang berbeda. Iya deh, semuanya bekerja. Ini harus dipotong dengan potong sesuai ruas jarinya. Warnanya beda. Nanti fotonya nanti lo ya. Tangannya kontrolnya foto. Nanti. Langkah-langkahnya sudah ada di RPD, langkahnya doang, bebas, terus setelah itu apa? Tadi yang saya berikan. Silakan bisa kelompok 3 jangan dipotong. Gambar tangannya sudah. Ukurannya.
Dapat 4 menit, 15 menit selesai. Terus setelah digunting, terus gunting sedotan sepanjang muat jari kalian sebanyak 14. Warnanya cari yang berbeda. Jamel dipotong, potongan dulu. Mana dipotongan? Gambarnya gunting-gunting. Anissa, ambil biji, tarik, lepaskan. Ambil 3 ya, kalian. Ambil 3 ya. Selesai. Silakan sekarang diamati mulai dari satu persatu, mulai dengan ibu jari sini cuma. Ibu jari, terus telunjuk, terus jangan buat tadi dulu. Terus jari tengah, terus jari manis, terus jari kelingking. Silakan yang sudah dibuat tadi per kelompok ditarik semua. Apa yang akan terjadi? Kira-kira ya, tarik apa terjadi? Halo? Apa yang akan terjadi? Hah? Akan atau tangan yang dibelenggu berarti ya. Oke. Tes. Pertanyaannya. Nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan. Dibahas sudah atau menentu atau mendengar jari ditarik semua, berarti pertanyaannya apa fungsi sedotan dalam percobaan tambah? Siapa yang baca? Angkat tangan. Fungsinya apa? Apa? Ya, bisa. Menguatkan kertas agar kertas dapat mengikuti tarikan benang. Oke, tepuk tangan. Menguatkan kertas tadi yang ditempel adalah itu tempat menempelnya kan kertas. Kalau diberi sedotan agar menguatkan kertas dapat mengikuti tarikan benang. Yang kedua, menurut kalian apa yang akan terjadi jika tidak menggunakan sedotan dalam percobaan? Apa lagi? Oke, tepuk tangan sekali. Jadi boleh jadi kelompok KB. Semuanya akan berlipat karena tidak ada sedotan. Terus fungsinya tahu untuk apa kira-kira? Ya, enggak. Oke, tepuk tangan untuk Indra. Terus sekali. Selanjutnya, apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Tidak. Apa nih? Silakan jawab Nisa. Ya, Nisa lagi. Tanpa tali, replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Berarti fungsinya apa tali sebagai robot? Untuk menggerakkan. Oke, tepuk tangan. Bagus. Ya? Sebelum kita lakukan pembelajaran, agar lagi nanti ada menyusun rangka manusia, kita breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus.
diperhatikan yang form yang kedua semuanya saya perhatikan. Gambar ini, gambar kerangka manusia, silakan dipotong, silakan sudah di form yang kedua, KPD yang kedua ada pertanyaan terus nanti kita ya tadi mana belum beritanya jadi dipotong tuh satu serai pun dipotong lagi itu benernya kena tuh ya jadi kalian ngambil naik tempelkan gambar kerangka yang dibagikan. Langkah sudah ada. Yang kedua, gunting setiap bagian tulang. Tulangnya itu silakan digunting. Terus beri lubang pada bagian yang ditandai lingkaran. Bila disebut ABC itu berubah. Kami dari Muhammadiyah menampilkan replika tangan, menggambar replika tangan, dan menyusun rangka manusia. Kita akan kasihkan pembahasan hari ini. Kita tadi yang pertama membuat replika tangan dari buat berkelompok. Ini ada bahannya adalah sedotan, terus ada benang, terus ada selotip. Jadi fungsi yang benang itu untuk apa saja? Ya, agar bisa. Berarti seperti berarti kan benangnya apa fungsinya berarti secara nyata? Seperti apa? Sebagai tepuk tangan. Ya, tadi adalah tentang tulang, happy, hey, hey, halo, hey, halo, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. silakan fokus dulu. Ya, yang pertama tadi kita sudah buat replika tangan. Ini fungsinya benang dari Mas Parkir adalah sebagai otot secara nyata. Ini masih rame lagi toh, ulang fokus. Ya. Terus fungsinya tulang untuk apa tadi? Kita pelajari sudah tadi kita bisa di video. Fungsinya tulang siapa satu yang bisa katakan. Tempat melekatnya. Yang kedua tempat melekatnya. Terus yang kedua adalah otot, fungsinya apa? Itu menggerakkan. Oke, tadi kita sudah membuat beberapa. Yang kedua adalah menyusun rangka manusia. Dan ada teman kamu yang hasilnya ada membuat replika dengan cara menggambar. Ini hasilnya juga dari tadi menyusun, dan bukan dari bahan sedotan. Halo. Terus yang kedua ini gambar kita. Yang ketiga adalah menyusun kerangka. Ini hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini adalah hasilnya
sebenarnya ini digabungkan pakai benang seharusnya, berarti bisa menggerak-gerakkan. Ini jadi tidak payah. Tidak apa-apa, kita selanjutnya membuat nanti kita gabungkan pakai benang. Oke, saya anggap pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Silakan dipimpin. Silakan kita berdoa sebelum belajar kita selesaikan. Dipimpin berdoa. Istirahat. Apa yang berdoa? Dia berdoa lagi asri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Kita bagaimana melaksanakan setelah melaksanakan kegiatan itu? Senang, tapi saya tadi bisa memberikan anak di dalam pembelajaran. Fokus lah tadi anak masih berbicara sendiri, fokus. Dan mungkin saya putarkan tadi tentang main stepper ke anak, tambah ada yang tertidur, ada yang sambil ketawa dengan temannya, mungkin baru karena mungkin pembelajaran KS model baru, dan anak ya, belum fokus lagi. Ya, nggak apa-apa ini Pak. Ini kan baru awal penerapan, nanti kedepannya kan semoga kalau sudah beberapa kali dilaksanakan nanti sudah konsisten, hasilnya sudah terdampak ke siswa. Dan Pak Winto, untuk praktik hari ini mari kita refleksi terlebih dahulu. Menurut Pak Winto, dari praktik pembelajaran tadi kira-kira apa Pak yang sudah baik dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Lebih baik, mungkin menurut saya belum baik lah, tapi semuanya ada yang tadi saya sampaikan seperan itu tentang pengelolaan kelas. Jadi kita membuat kesempatan belajar itu saya belum membuat, sebenarnya harus kita masuk setelah selesai berdoa, harus ada kesempatan itu baru kita penerapan mindfulness. Sebenarnya intinya salah. Sebenarnya sudah dilaksanakan ya Pak dari Dana, namun Sudah, namun belum maksimal. maksimal. Kemudian, nah, kita mulai izin menyampaikan apa yang saya amati tadi dari hasil pengamatan saya untuk ketiga aspek yang ingin dikembangkan atau yang diobservasi tadi. Untuk yang pertama, penerapan disiplin positif tadi sudah terlihat. Tadi ada kesepakatan belajar di awal pembelajaran, kemudian tadi mengatasi siswa yang baru terlihat masih menggunakan posisi manual sebagai pemantau, belum terlihat adanya peran sebagai manajer atau institusi. Tetapi sebenarnya sampai pada tahap posisi pemantau ini pun sudah baik, namun kedepannya diharapkan lebih baik lagi bisa menerapkan posisi komposisi manajer dan institusi. Nah, kemudian dalam pembelajaran diferensiasinya tadi sudah terlihat adanya diferensiasi yakni konten. Kemudian manajemen kelasnya sudah baik, manajemen waktunya juga sudah baik, KBM berlangsung sesuai alokasi waktu dan tujuan pembelajaran tercapai. Namun ada sebagian kecil siswa mungkin ya yang masih gaduh gitu, walaupun katakanlah hanya sekitar 5% siswa yang gaduh dari keseluruhan. Namun secara keseluruhan manajemen kelas dan manajemen waktunya tadi sudah baik. Dan untuk penerapan KSE tadi terlihat adanya upaya guru untuk mempersiapkan siswa agar fokus belajar. Tadi Pak Winto sudah menggunakan teknik stop untuk mindfulness-nya, kemudian di tengah-tengah pembelajaran tadi ketika siswa kehilangan fokus, Pak Winto kembali mengajak siswa untuk menerapkan mindfulness-nya. Dalam hal ini sudah sangat bagus sekali. Untuk kedepannya mungkin mulai menerapkan 5 kompetensi KSE-nya itu ya Pak kepada siswa. Itu dari saya itu, dan ini Pak Winto berdasarkan
hasil refleksi panjenengan dan feedback dari saya, kira-kira untuk rencana tidak lanjut ke depan apa ya Pak, supaya penerapan disiplin positif, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran KSE ini nanti bisa lebih baik lagi dan bisa maksimal dan ya konsisten untuk penerapan disiplin positif ini. kesempatan kelas tadi sebenarnya harus setiap jadi kan sebenarnya itu berbeda pada bicara itu kan tidak sama itu kan tidak samakan di bawah Untuk perannya Pak, ke depan peran posisi kontrol dalam penerapan disiplin positifnya. sekarang kan seperti itu Kemudian untuk KSE-nya Pak tadi sudah bagus. Untuk rencana tidak lanjutnya mungkin bisa setelah siswa tadi sudah bagus dalam upaya menurunkan fokusnya, mungkin untuk selanjutnya bisa beralih ke peningkatan kompetensi KSE yang lain. Mungkin 5 KSE itu dalam diri siswa. Atau bagaimana? ulang-ulang Iya. Konsisten. Jadi untuk rencana tidak lanjut ini untuk pelaksanaan disiplin positif, pembelajaran diferensiasi dan KSE akan dilaksanakan pemerintah secara lebih konsisten lagi dan berulang-ulang. Kemudian untuk selanjutnya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan restitusi. Kemudian juga setelah berhasil menanamkan fokus melalui teknik mindfulness, teknik stop, mungkin untuk selanjutnya Pak Wito juga akan mulai menumbuhkan 5 kompetensi KSE itu ya kepada dalam diri siswa. dari diri siswa ini sebenarnya dengan masuk ke belajar siswa kan mungkin di kelasnya bisa dari siswa bulan masih kita dulu yang meminta sebenarnya kan anak dibersihkan sebenarnya kan seharusnya ya anak-anak setiap masuk kelas sudah kelasnya kotor terus otomatis harus dibersihkan karena dengan itu sudah baik kita harus menggunakan bisa sebenarnya dari siswa Dari skala 0 sampai 10 ini Pak, kira-kira panjenengan menilai untuk penerapan pembelajaran di kelas panjenengan sendiri untuk menumbuhkan KSE 5 kompetensi sesuai pada diri siswa, kira-kira pada skala itu murid panjenengan sekarang ada di angka berapa kan? di angka 5-6 Oh masih di angka 5-6 dan nanti target kedepannya ini targetnya 7-8-9 lah bertahap ya. Ya baik, kemudian kapan ini Pak Wito rencana tidak lanjutnya ini akan mulai dilaksanakan? depan Minggu depan. Kemudian siapa saja ini Pak yang akan dilibatkan nanti supaya pelaksanaan disiplin positif, diferensiasi dan KSE-nya ini nanti bisa berjalan maksimal. Mungkin tidak hanya di kelas ya Pak, mungkin juga bisa dikeluarkan di kelas lain atau mungkin di tingkat sekolah untuk pelaksanaan disiplin positif. mungkin tetap dengan siswa Masuk Jawa, Ya. atasan juga. ya Baik Pak Wito, saya tidak sabar menunggu PI selanjutnya untuk melihat perkembangan dari rencana tidak lanjut kita hari ini. Semoga pada pendampingan individu selanjutnya untuk pelaksanaan ketiganya itu sudah terlihat lebih baik dan dari skala itu akan meningkat dari yang tadi skala masih 5 meningkat ke 7-8 bisa sampai 10. Baik Pak Wito, terima kasih atas kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga nanti ke depannya selama menempuh pendidikan guru penggerak ini semua kegiatan Pak Wito diberi kelancaran dan selalu semangat untuk menyelesaikan tugas dan pembelajaran dari hingga di akhir program nanti. Baik Pak Wito, saya akhiri cukup sekian. Apabila ada hal yang